Halo Sobat Cek Fakta, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal hitungan bulan. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert bakal kembali tempur di Asia, bersua raksasa macam Arab Saudi, Qatar, Irak, hingga Uni Emirat Arab. Tapi pertanyaannya, cukup nggak komposisi pemain sekarang? Haruskah ada darah segar dari Liga 1? Nah, di Piala Presiden 2025, muncul 3 nama lokal yang layak banget dikasih tiket kembali berkostum merah putih. Siapa aja? Stay tune, kita bongkar faktanya di Cek Fakta. Bongkar fakta, bukan gosip. Timnas Indonesia sudah punya tulang punggung solid, backbone naturalisasi. Jay Idzes, Calvin Verdong, Justin Hapna, Olromni, Joey Pelupes, Maarten Paes. Pemain inti lokal, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam. Tapi, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, lawan jauh lebih berat. Tim Timur Tengah punya fisik kuat dan pressing cepat. Jadwal padat. Main di Qatar, Arab Saudi, Irak, UEA, Oman. Risiko cedera dan akumulasi kartu sangat tinggi. Karena itu, cadangan berkualitas wajib disiapkan. Piala Presiden 2025 pun jeti ladang audisi terbuka siapa yang pantas nyempil di skuad Garuda. Sadil Ramdhani bukan pemain baru di level timnas. Sejak era Luis Milla, Bima Sakti, sampai Shin Tae-yong, nama Sadil selalu langganan. Kenapa dia masih layak dipanggil Patrick Kluivert? Energi besar. Tipikal saya pekerja keras, rajin bantu bertahan. Kreator peluang. Crossing dan umpan katak Sadil terkenal akurat. Di Liga Malaysia bersama Sabah FC, dia punya catatan 12 assist musim lalu. Kembali ke Liga 1. Gabung Persib Bandung di Piala Presiden 2025, Sadil langsung nyetel. Sisi saya Persib makin hidup berkat tusukan Sadil. Yang menarik, di beberapa laga Piala Presiden 2025, Sadil tak hanya bermain sebagai winger, tapi juga gelandang sayap kanan dalam formasi 3-5-2. Fleksibel banget. Kesimpulan, punya Sadil di bench bikin Patrick Kluivert punya opsi menambah kecepatan di sayap, cocok kalau Garuda butuh plan B untuk menembus pertahanan rapat tim Arab. Mark Klok dulu pilar penting era Shin Tae-yong, JT gelandang jangkar, gelandang bertahan, playmaker bisa semua. Banyak yang meragukan usianya. Maklum, Klok sudah 32 tahun. Tapi, lihat performanya di Persib. Bak-tibak juara Liga 1, jadi kapten yang vokal, pemimpin di lapangan. Kualitas set piece, tendangan bebas, penalti Klok masih top. Fakta menarik, di Piala Presiden 2025, Klok main rata-rata 85 menit per laga, stamina dan presensinya stabil. Ditambah, chemistry Klok dengan pemain muda Persib macam Beckham Putra atau Ryan Kurnia menular ke rekan timnas. Kesimpulan, Klok bisa jadi penjaga ritme di tengah, kalau Joey Pelupes atau Tom Hee absen. Pengalaman Klok di laga besar jelas aset berharga. Witan Sulaiman sempat hilang dari radar timnas pasca era Shin Tae-yong. Padahal, Witan masih berusia 23 tahun, masa emas untuk penyerang sayap. Di Piala Presiden 2025, Witan memang tak main bareng Persija Jakarta. Tapi dia ditunjuk sebagai kapten tim Liga 1 All-Star di bawah asuhan Rahmat Darmawan. Di laga Exhibition All-Star, Witan jadi bintang. 1 gol, 2 assist, tusukan cepat dari kiri yang bikin bek lawan kewalahan, kombinasi apik dengan pemain sangkatan macam Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Witan punya modal pengalaman internasional. Main di Eropa bareng FK Senika Slovakia. Langganan di SEA Games, PFF, kualifikasi Piala Asia. Kesimpulan, butuh opsi pemain sayap cepat untuk mengeksploitasi ruang. Witan jawabannya. Patrick Kluivert butuh pemain eksplosif seperti ini sebagai impact player. Jangan lupakan, lawan-lawan di putaran keempat kualifikasi bukan tim enteng. Arab Saudi, Qatar, Irak, UEA, Oman, semuanya langganan Piala Asia, beberapa pernah main di Piala Dunia. 3 nama Piala Presiden ini layak disiapkan. Sadil Ramdhani, super sub sayap kanan. Mark Klok, pengganti Pelupes atau Hee, pengatur ritme. Witan Sulaiman, pelari di sayap kiri.
Opsi taktis. Kalau satu saja dari trio ini dipanggil, bangku cadangan Garuda jauh lebih tajam dan fleksibel. Data statistik, seberapa layak mereka? Sadil Ramdhani, Persib Bandung, usia 26 tahun, posisi winger kanan sayap, serang, statistik Piala Presiden 2025. 4 laga, 1 gol, 3 assist, 12 peluang tercipta, statistik musim 2024/25 di Sabah, Malaysia. 21 laga, 5 gol, 12 assist, 2,5 umpan kunci per laga. Kelebihan: kecepatan, crossing, stamina, atas kerja kekurangan. Kadang kurang stabil di penyelesaian akhir. Mark Klok, Persib Bandung, usia 32 tahun, posisi gelandang jangkar, playmaker, statistik Piala Presiden 2025 banding 4 laga, 2 gol, 1 assist, 86% akurasi umpan, statistik Liga 1 musim 2024/25. 30 laga, 4 gol, 6 assist, 2,1 tackle sukses per laga. Kelebihan: leadership, pengatur tempo, set piece. Kekurangan: usia dan kecepatan sudah menurun. Witan Sulaiman, Liga 1 All-Star, usia 23 tahun, posisi winger kiri, second striker, statistik Exhibition All-Star 2025 banding 2 laga, 1 gol, 2 assist, statistik Liga 1 2024/25 bareng Persija. 18 laga, 4 gol, 3 assist. Kelebihan: dribbling cepat, pergerakan tanpa bola, naluri gol. Kekurangan: inkonsisten, finishing masih perlu diasah. Sadil Viaseji Maulana Fikri Eji, lebih piawai di sayap kiri, tipikal inverted winger. Sadil unggul di crossing dan cover bertahan, cocok di sayap kanan. Eji punya flair, tapi Sadil punya power crossing. Sadil lebih senior dan stabil, Eji unggul dribble 1 lawan 1. Klok Fitzjawi Pelupes Tamhei. Klok lebih berpengalaman di Liga 1 dan familiar dengan cuaca Asia Tenggara. Kamhei dan Pelupes unggul visi dan passing jarak jauh. Klok Jati opsi destroyer tambahan, penyimbang kalau lawan visi kuat. Witan vs Pratama Arhan saat overlap. Yakob Sayuri Yakob tipikal winger direct, mirip Witan. Witan punya pengalaman Eropa dan chemistry kuat dengan Marcelino. Witan lebih fleksibel, bisa main di sayap kiri, kanan, atau di belakang striker. Timnas Indonesia memang sedang naik kelas. Naturalisasi penting, tapi jangan lupa pemain lokal juga layak dapat ruang. Sadil crossing akurat, pekerja keras. Klok pemimpin dan pengatur tempo. Witan pelari muda, game changer. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal jadi ujian. Bukan cuma taktik, tapi juga kedalaman skuad. Kalau Kluivert mau main cerdas, 3 nama ini harus masuk radar. Itu dia fakta lengkapnya. Sobat Cek Fakta. Sadil Ramdhani, Mark Klok, Witan Sulaiman, 3 wajah lama, 3 potensi penyelamat Garuda di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kalau kalian setuju mereka layak dipanggil, tulis di komentar. Kalau punya nama lain, spill juga ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Cek Fakta, bongkar fakta, bukan gosip. Sampai jumpa di fakta-fakta panas berikutnya.